Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan dari ubi jalar ya. Ini sebenarnya resep tradisional tapi aku kombinasi dengan isian menjadi namanya kue timus bakar. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan buat isiannya terlebih dahulu, yaitu setengah gelas air yang aku masukkan ke dalam wajan ya. Kemudian tambahkan dengan 80 gram gula jawa, lalu masak hingga gula jawanya ini larut. Nah, di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Ini sebagai untinya ya, isian daripada ubinya nanti, dan juga tambahkan dengan setengah sendok teh vanili. Nah, kalau gulanya sudah larut, kemudian tambahkan 100 gram kelapa parut. Ini pilih yang masih agak mudaan ya untuk kelapanya. Lalu masak hingga air gulanya ini meresap ke dalam kelapa, hingga air gulanya ini mengering dan sedikit mengeluarkan minyak. Kalau sudah, kemudian nanti matikan untuk api kompornya dan dinginkan terlebih dahulu. Jangan lupa ya, selalu diaduk supaya tidak berkerak nanti di bagian dasar. Nah, kalau sudah mengering seperti ini, kemudian matikan untuk api kompornya. Sekarang akan aku kukus 500 gram ubi. Di sini aku menggunakan ubi madu. Nah, kalau sudah matang, kemudian saat masih panas, haluskan dengan manual aja. Ini aku menggunakan ulekan ya untuk menghaluskannya supaya warnanya nanti cantik. Boleh ya diberi pewarna kuning. Ini aku beri pewarna kuning sedikit ya, kurang lebih 2 tetes. Nah, haluskan hingga ubinya ini benar-benar halus. Kalau sudah, di sini aku akan tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu akan aku tambahkan juga dengan susu kental manis sebanyak 2,5 sendok makan, atau sesuai selera aja ya untuk tingkat kemanisannya. Kalau kurang manis boleh ditambah lagi untuk takaran susunya. Setelah itu aku tambahkan dengan vanili. Di sini aku menggunakan vanili cair ya. Lalu aduk hingga tercampur rata semuanya hingga adonan ini bisa dipulung. Oke, kalau sudah, kemudian ambil kurang lebih beratnya 40 gram adonan ubi seperti ini. Lalu isi di bagian tengahnya dengan kelapa, isian kelapa. Lalu setelah itu rapatkan atau tutup dengan adonan ubi lagi dan bentuk menjadi bulat pipih. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi model bentuknya itu sederhana ya, aku buat bulat pipih aja. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Ini sebenarnya untuk isiannya ini juga bebas ya, bisa diisi dengan kelapa atau mungkin dengan isian yang lain sesuai dengan selera, atau mungkin coklat atau mungkin yang lainnya, bebas aja. Tapi ini karena supaya terlihat tradisional, maka di sini aku berikan isian unti kelapa. Oke, lakukan pengisian hingga semuanya habis. Jadi sekali lagi masing-masing beratnya 40 gram ya. Ini menjadi 10 ya. Satu resep ini menjadi 10 keping. Nah, selanjutnya akan aku siapkan wajan anti lengket atau tempat bakaran apa aja supaya gampang ya. Aku menggunakan wajan aja seperti ini yang aku berikan dengan 2 sendok makan margarin, dan tunggu hingga margarinnya ini mencair atau meleleh. Kalau sudah, kemudian masukkan nanti untuk ubinya yang sudah dibentuk menjadi bulat pipih tadi.
Lalu setelah itu bakar selama kurang lebih 7 menit, 5-7 menit aja, hingga bagian permukaannya itu agak sedikit kecoklatan. Kalau kalian ingin digoreng boleh-boleh aja, tapi di sini aku ingin membuat yang sedikit beda ya dari timus-timus pada dasarnya. Kan kalau timus kan biasanya digoreng gitu ya, tapi ini aku bakar aja supaya agak sedikit tidak terlalu berminyak. Nah, kalau sudah dibalik, lakukan untuk memanggang ini atau membakarnya ini sampai semua adonannya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku angkat, lalu siap untuk disajikan. Jadi unik ya, timus tapi tidak digoreng, dibakar saja supaya lebih apa ya istilahnya, sehat lah ya, ngirit minyak. Nah, lakukan ya hingga semuanya selesai, dan kalau sudah selesai tinggal siap untuk disajikan untuk teman minum teh ataupun kopi bersama keluarga, atau mungkin untuk ide jualan juga bisa. Nah, oke, setelah semuanya selesai aku panggang atau aku bakar. Kemudian di sini aku akan tunjukkan ya teksturnya, tekstur daripada olahan ubi menjadi timus bakar ala aku ini. Jadi untuk teksturnya sendiri agak kering ya untuk bagian permukaannya, tapi tetap lembut seperti ini. Ini isiannya juga di tengahnya kelapa, unti kelapa seperti itu. Rasanya beda karena biasanya kalau timus itu kan tidak diisi ya, tidak diberikan isian, tapi di sini aku beri isian kelapa, itu rasanya akan semakin lebih gurih manis. Nah, selamat mencoba ya untuk sahabat aku semua di rumah. Mudah-mudahan resepku kali ini bisa menginspirasi kalian supaya menambah koleksi resep masakan snack untuk keluarga. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.